Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Dwi Ariyanti. Kali ini aku bakalan bikin video tentang cara membuat laporan perubahan ekuitas. Jadi emang agak melenceng ya dengan video sebelumnya, cuman aku pengen banget sharing tentang akuntansi di channel aku ini karena aku adalah seorang mahasiswa akuntansi, jadi aku harap video-video aku nantinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, jadi di sini seperti yang kalian lihat, sebenarnya aku tuh udah buat laporan perubahan ekuitasnya, tapi nanti aku bakalan jelasin ke kalian asal mula angka-angka yang aku tulis di sini ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai aja yuk pembahasannya. Jadi apa sih laporan perubahan ekuitas itu? Jadi teman-teman, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan keuangan yang nantinya akan dibuat untuk yang ini, hasilnya ini itu akan dibuat sebagai acuan laporan neraca. Gitu ya teman-teman. Jadi apakah penting banget laporan perubahan ekuitas? Jawabannya penting karena nanti hasilnya ini akan dibuat acuan di laporan neraca atau hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Begitu. Oke, aku bakal jelasin asalnya dari mana kok bisa jadi bentuk seperti ini tuh angka-angkanya ini dari mana aja. Oke, untuk membuat laporan perubahan ekuitas yang perlu kita ketahui itu adalah ini teman-teman, modal awal. Nah, modal awal ini dari mana? Modal awal itu yang ini 50.000 ini dari neraca saldo periode sebelumnya. Jadi kan ini periodenya 31 Januari. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat modal awal untuk perubahan laporan ekuitas, lihatnya itu di neraca saldo periode Desember 2019 karena kan periode sebelumnya di ini tuh dari neraca saldo periode sebelumnya gitu ya. Habis itu setelah kita menentukan modal awal, kita cari laba bersih. Laba bersih ini dari mana? Laba bersih itu dari laporan laba rugi, teman-teman. Laporan laba rugi kalau misalnya teman-teman udah buat laporan laba rugi, nah hasilnya itu kita taruh di sini di laba bersih kalau misalnya mau buat laporan perubahan ekuitas. Terus ini apa Kak? Prive. Prive itu adalah em, pengeluaran pribadi pengeluaran pribadi perusahaan. Jadi perusahaan itu mengeluarkan uang tapi untuk keperluan pribadi bosnya. Nah, itu namanya PRIV, teman-teman. Jadi nanti PRIV itu juga masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Kenapa kok PRIV itu masuk? Karena laba bersih dikurangi PRIV itu nantinya akan menghasilkan kenaikan ekuitasnya. Ini ya. Ini hasil ini itu dari 20.000 dikurangi 4.500 alias laba bersih dikurangi PRIV itu nanti jadi hasilnya kenaikan ekuitas yang ini 15.500. Terus kenaikan ekuitas ini nanti ditambah sama modal awal. Modal awal ditambah kenaikan ekuitas sama dengan ini hasilnya 65.500 yaitu modal akhir per 31 Januari 2020. Jadi rumusnya laporan perubahan ekuitas itu modal awal ditambah kenaikan ekuitas. Nah, kenaikan ekuitas itu dari mana? Dari laba bersih dikurangi price. Seperti itu teman-teman. Maaf ya kalau misalnya penjelasannya agak belibet, tapi aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas sendiri, ini udah selesai sampai sini aja ya teman-teman. Udah selesai sampai sini. Nah, terus nanti ini hasilnya, hasil akhirnya ini akan dibuat acuan di laporan neraca. Karena kan rumus neraca itu aset sama dengan utang plus modal. Nah, modalnya nanti itu ambil dari sini, dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas yang terbaru. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Next, enaknya kita bahas apa lagi nih? Jangan lupa komen dan jangan lupa buat subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalkan aku bikin video baru. Jangan lupa bantu supportnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.